kopi manis dari Bengkulu. Kopi diminum kayak juada. Ikolah obrolan budaya RRI Bengkulu. Ota bebobot, lestarikan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di obrolan budaya pada malam hari ini bersama RRI Bengkulu. Untuk edisi kali ini Anda bersama saya Haryansyah dan rekan saya Intan Friza. Dan acara Malam Miko juga disiarkan di Pro 1 dan Pro 4 RRI Bengkulu. Juga bisa ditengok secara visual melalui radio visual RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Terus juga bisa didengar melalui RRI Play Go. Terus di mana lagi, Donga? Nah, bisa juga dengarkan di audio streaming kita di www.rri.co.id atau bisa juga di NIN Media Channel 20 dan juga UCTV Channel 130. Nah, banyak channelnya kalau ndak dengarkan, ndak nengok acara kita Malam Iko. Jadi bisa dengar, bisa tonton ya. Benar. Karena kita berdua kan bakal ngobrol-ngobrol Malam Iko dengan orang-orang yang bakal menceritakan tentang sesuatu yang penting dari Bengkulu kok. Nah iya Tan, jadi ingat kan Tan, ada pepatah lama katanya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana kita berada, di situ adat istiadat yang berlaku, aturan, jadi yang harus juga kita ikuti, ya kan? Nah untuk itu malam hari kok kita akan ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, ngota-ngota dengan narasumber kita. Siapa tuh? Seputar itu dulu. Apa tuh? Simulasi pernikahan adat Melayu Kota Bengkulu. Nah, di mana RRI Bengkulu berada juga ya. Dan untuk itu kita perkenalkan dulu. Yang pertama, narsum kita yang lah gagah nian malam ko. Beliau ko Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Pernikahan APJP Provinsi Bengkulu, Dang Sinarman Jaya MPD. Kita manggilnya Dang Jaya. Selamat malam, Dang, apa kabar? Jaya. Selamat malam, baik.
lengkap deke detar, deke kain songketnya, pakai teluk belango. Sip. Nah, Lengkap ya, komplit ya. iya. Cak Nila siap simulasi. Oh iya. Oh ya, karena simulasi ya nanti ya. Nah, dan berikutnya juga, nah Iko juga lengkap Iko. Kalau orang Bengkulu kalau nengok ada yang pakai baju Iko, oh pasti tahu. Oh Iko pasti ketua adat kok kecilnya kan. Nah, Iko ketua adat Kelurahan Berkas. Nah, beliau kok juga ketua Badan Musyawarah Adat BMA Teluk Segara dan juga pengurus BMA Kota Bengkulu. Ado Donga Junaidizul. Apa kabar Donga? Alhamdulillah sehat. Ayo. Malam kok tidak perlu kita suruh mimpin adat dulu, Tidak perlu, iya. Kita kota-kota dulu. Kita kota-kota aja. Nah, Intan tadi seperti di awal tadi kan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya kan. Berarti pemirsa juga dimanapun berada atau berada, jadi biasanya kita memang harus mengikuti adat setempat ya kan. Nah, termasuk juga salah satunya adat pernikahan. Kalau nikahnya di Bengkulu, kita pengennya tuh yo ikut sama adat Bengkulu, cek itu kan dong ya. Iya. Nah, tapi kasusnya, kenyataannya tuh banyak yang tidak sesuai adat. Nak ngambil ringkasnya aja. Bisa jadi. Gampangnya aja kata orang tuh kan. Nak ngambil murahnya aja. Oh, boleh juga kali. Karo urusan itu juga urusan kayak piti. Urusan kayak piti juga ya. Iya. Tapi sebelum kita cerita-cerita soal Cak Mano sebetulnya pernikahan adat Melayu Kota Bengkulu kok. Cak Mano kalau kita tanyakan dulu ke Dang Jaya, sebetulnya APJP itu Asosiasi Pengusaha Jasa Pernikahan tuh yang seperti apa Dang Jaya? Boleh diceritakan dulu ke pendengar juga pemirsa RRI Net yang lagi nonton kita malam kok. Iya. APJP singkatan dari Aliansi ya, Aliansi Pengusaha Jasa Pernikahan. Jadi ini merupakan rumah dari segala pengusaha wedding. Jadi kawan-kawan yang bergerak di bidang pernikahan itu bersatu bergabung di dalam wadah APJP. Ada apa aja tuh? Nah, jadi program APJP itu sebenarnya banyak ya. Jadi kita ringkas salah satunya ada di bidang kebudayaan. Nah, jadi salah satu tugasnya yaitu melestarikan dan concern terhadap hal-hal yang berhubungan dengan adat dan budaya Bengkulu. Ya, jadi dalam kesempatan ini kami ada rencana, ada program untuk ngadokan simulasi pernikahan adat Melayu Kota Bengkulu. Ya. Nah, ngapo diadukan? Mungkin banyak yang bertanya-tanya, ngapo diadukan, ngapo baru kini, ngapo tidak dari dulu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya lah banyak yang nak ngadukan, lah banyak pihak yang menemui Donga Juna ya. Nah, tapi tidak ada kabar ya. Jadi setelah itu hilang, tidak ada kabar. Jadi, nah akhirnya suatu saat ketemulah kami dengan dari pihak APJP ya. Jadi kami sampaikan juga kegiatan Niko murni dari APJP, independen dari APJP sampai sejauh ini tanpa bantuan dari pihak lain ya. Jadi APJP swadaya sendiri dengan segala sumber daya yang ada dengan kami. Nah, alasan kenapa itu kami lakukan, yang pertama yang paling penting adalah seperti dibuka di awal pepatah tadi ya, itu adalah wujud rasa cinta kami kepada budaya Melayu Kota Bengkulu. Karena memang kami tinggal di Bengkulu ya. Jadi, nah itu yang alasan yang pertama. Terus yang berikutnya juga keprihatinan. Jadi kalau kita tengok di masyarakat kita, nilai-nilai budaya itu semakin luntur di kalangan anak muda. Contohnya? Ya? Contohnya sopan santun, tidak beradat gitu ya, pergaulan, etika pergaulan, termasuk juga ke dalam etika pernikahan. Jadi banyak dari anak-anak muda itu ingin pakai adat Bengkulu tapi tidak tahu caranya. Jadi heboh ketika sudah bermasalah nanti di lapangan. Jadi ada perbedaan dengan ketua-ketua adat. Oh, tidak boleh caimin, tidak boleh macam itu. Gitu. Jadi mereka baru menganggap oh susah ya pakai adat. Nah ternyata tidak. Adat itu sebenarnya mempermudah dan memuliakan kita sebenarnya. Kalau kita jalani secara yang sebenarnya. Nah jadi berbekal dari banyak kejadian di lapangan. Misalnya ketika dia berasan itu secara nasional. Tiba-tiba pas nak nikah tidak pakai baju adat. Nah, keluar ketua adatnya tidak bisa, tidak boleh karena dari awal prosesnya tidak secara adat. Nah, berarti Dang Eko ada masalahnya di situ. Jadi sebenarnya
pengantin ko, keluarga atau calon pengantin ko ndak pakai adat tapi tidak tahu konsepnya. Betul. Yang benar itu seperti apa. Betul. Nah, sedangkan kawan-kawan yang pengusaha penyedia jasa pernikahan kok beda-beda konsepnya kan? Betul. Nah, jadi Betul sekali. itu kita butuh simulasinya, Dang. Iya, semacam penyeragaman. Jadi diseragamkan nanti tata caranya, terus atribut-atributnya, prosesinya, apa aja yang digunakan, terus ada beberapa mungkin yang sudah yang penting tapi ditinggalkan, yang tidak penting tapi digunakan. Jadi ketika kita nengok rasanya kurang pantas itu secara adat dan budaya Kota Bengkulu. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi, saya nak ke Donga dulu. Nah, Donga jadi sebenarnya kalau Donga sendiri kan sebagai ketua adat kan sering ketemu deket keluarga pengantin, kayak pasangan pengantinnya juga. Memang banyak yang apa istilahnya kok rancu ya mungkin ya adatnya apa seperti itu. Jadi kita jelaskan dari awal dulu. Seperti yang aku sampaikan tadi kan, kita lengkapi lagi. Jadi ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana tembilang dicacak, di situ tanah digali. Di mana tempat yang kita tinggali, adat negeri tersebut harus kita patuhi. Itu yang lengkapnya. Jadi kalau tinggal di Kota Bengkulu, suku tidak suku kita patuhi adat Kota Bengkulu. Iya. Kalau saya lengkap tadi, kalau pulau ketua adat. Jadi macam itu. Jadi selama itu adat tuh banyak orang yang macam mana udah takut nak pakai adat. Katanya mungkin biayanya mahal tuh dipersulit. Dipersulitnya kadang-kadang dianggap ketua adat setempat yang dipersulit. Salah satu contoh. Biar yang biar yang lain tahu kan mungkin ya mohon maaf saya ketua adat termuda di provinsi kan. Bukan di kota, di provinsi saya ketua adat termuda. Yang pertama ni orang merasa berat deket piti potongan antaran adat. Itu rata-rata. Antaran adat. piti antaran adat. Jadi makanya sejak saya jadi ketua adat itu saya hapus. Dan saya meminta juga kepada kawan-kawan ketua adat yang lain untuk itu dihapus juga. Supaya jangan memberatkan orang. Kalau dulu kan ada berapa persen dari piti antaran kan? Berarti kini tidak ada lagi. Ada yang masih pakai, ada yang lah mulai tidak kan. Nah, selanjutnya orang-orang itulah tadi beranggapan susah lah nak pakai adat. Nah, kita nak cuba seperti kata Dang tadi, lah cubalah berapa orang datang ke saya nak ngangkit batang terendam itu. Nak ngangkit supaya adat Melayu Kota Bengkulu dikenal dan tidak dipakai orang lagi. Berapa lama saya tunggu macam itulah. Nah, akhirnya bertemulah ke rombongan Dang, saya tengok APJP semangat ndak ngangkit batang terendam deket dipikul seorang. Artinya dipikul seorang tu tidak ada bantuan dari pihak manapun. Mungkin tu tahu boikolah sum-suman mungkin agak macam mana caranya lah. Nah, saya tengok semangat itu, makanya saya langsung menyampaikan ke Dang, saya siap bantu dari awal sampai selesai kelak. Dari antak ngut selesai kalau pasal Bengkulunya. Jadi apa yang saya ketahui, saya sampaikan kalau dan saya ajak juga lagi senior-senior beberapa orang. Jadi bukan saya aja, saya ajak juga ketua adat Timur Indah, Pak Ujang Samsul, ketua adat Soleh baru-baru, Cik Buyung Azum. Jadi sama-sama. Nah, ngapo saya ajak orang itu? Pertamanya senior dari saya, kedua memang yang paham dekat adat Melayu Kota Bengkulu. Jadi beda kan di Bengkulu kan banyak. Mohon maaf, ada sawah, ada lembah. Nah, kita minta yang Melayu Kota ni kan. Apa yang Melayu Kota itu salah satunya melakukan malam perasaan adat, makannya makan lupis itu Melayu Kota, cikasnya itu. Iya, kalau saya pagi makan lupis. Tidak, ikut betul-betul pagi itu, ikut sarapan pagi itu. Lain ya. Mencekik pagi itu. Nah, jadi kita dari mulai situlah kan dari perasan dulu. Kelak yang lain-lainnya ngikut. Nah, itulah sama-sama ke APJP, nak buat simulasinya saya support nian dan saya siap bantu. Oke. Nah, punya visi misi yang sama, jadilah tahu ikut tujuannya sama-sama, jadi ndak menuju cak mano caranya makin banyak orang yang kenal dan tahu cak mano sebetulnya pernikahan adat Melayu Kota Bengkulu itu yang benar. Konsepnya seperti apa. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut lagi mungkin apa aja rangkaiannya yang ndak disimulasikan. Nah, tapi juga kami kok ndak tahu juga. Iko kan nak untuk ngumpulkan apa? Informasinya, terus juga Iko yang aslinya adat Melayu Kota Bengkulu seperti Iko. Nah, itu cak mano caranya Dang dapet sumbernya gitu.
dapat literaturnya. Rasanya agak struggling dak? Iya. Kece anak gini, karena kan yang berhubungan sama budaya, sejarah kok agak payah nyarinya. Cak mana tuh Dang? Memang ya. Jadi awalnya agak bingung juga mulainya dari mana ya. Nah, akhirnya ya karena memang kita basicnya akademisi ya, jadi kita melakukan riset dulu, melakukan penelitian dulu dengan cara mengumpulkan studi literatur. Jadi kita turun gunung menemui pihak-pihak yang kira-kira masih nyimpan buku-buku lama itu. Jadi kita kumpulkan, kita pinjam, kita baca. Nah, ternyata sampai saat ini belum ketemu buku yang lengkap. Buku yang lengkap tuh belum ada. Ini ada separuh, ini sebagian, ini bagian ini. Jadi ketika buku itu pun kita kumpulkan belum secara komprehensif, belum segalanya tercover prosesi pernikahan adat tuh jadi awal sampai akhirnya. Jadi belum terdokumentasi dengan baik gitu ya. Belum terdokumentasi dengan baik. Terus apa lagi Dang usahanya lah lain tuh Dang? Nah, ternyata ini perjuangan ya. Jadi kita mulai itu sekitar 8 bulan yang lalu. Jadi tahap itu udah dimulai 8 bulan yang lalu. Tentu dengan ritme yang santai ya. Jadi gitu. Jadi setelah beberapa buku terkumpul, balik lagi gitu ke Dongga Junai kan. Wih, nampaknya belum pacak ini, belum lengkap. Jadi belum ada rambu-rambu yang jelas. Nah, akhirnya seperti disampaikan Dongga Junai tadi, kita wawancara narasumber. Kita butuh narasumber juga yang memang berkecimpung, yang ngerti tentang adat Iko. Siapa tuh narasumbernya? Nah, kita menemui Ketua Adat Timurinda tadi ya, Pak Ujang Samsul, terus Ketua Adat Sawah Lebar Baru, Cik Buyung ya, Cik Buyung Azum, sama Dongga Junai. Jadi diskusi lah kita di Balai Adat. Nah, jadi kita diskusi intens selama segala macam kita bahas, kita memadukan antara fakta, sejarah dan tradisi lisan ya. Karena adat ini lebih banyak tradisi lisan, banyak dikecekkan aja, tidak didokumentasi, tidak dibukukan. Jadi kalau kita tidak mulai dari kini, khawatir kita sekian puluh tahun yang akan datang hilang itu. Apalagi sudah beralih generasi kan nanti yang menguasai adat terus sudah tidak ada lagi, nanti generasi muda terputus. Jadi kita menyayangkan itu. Jadi salah satu upaya kita adalah dengan menggabungkan dari fakta sejarah yang ada di buku juga dan dengan pelaku. Nah, jadi praktisi istilahnya kan yang memang berkecimpung di bidang adat itu sehari-harinya. Nah, itu memang PR besarnya juga ya. Tapi Intan penasaran kok. Itu kan banyak nyari-nyari buku 8 bulan, terus juga ketemu sama narasumber yang banyak. Cak mano kira-kira tantangannya kemarin? Kendalanya apa? Nah, terus juga ada sesuatu yang mengejutkan Cak Tena dari hasil riset berbulan-bulan tuh ada sesuatu yang seru dari selama aku belum ditahu mungkin tiba-tiba kalau pas lah dalam proses researchnya kok wah, kok ada yang baru kok, yang kita baru tahu. Iya, yang pasti kan ada juga ketika sudah banyak yang tahu, kami kok ditarik-tarik. Nah, ditarik kemana kok? Ada beberapa pihak yang kayak kami bayarlah, kami aja. Nah, dengan gitu. alasan? Dengan alasan ya. Pihak mana kok maksudnya? Nah Iko, saya kok tidak kepo, cuma nak tahu aja. Tahu ya. Agak tinggi nak tahu. Ada juga pihak adat sendiri gitu kan yang memang, tidak boleh ke sana, harus kayak kami gitu. Adat itu kami yang menguasai, bukan yang pihak lain. Nah jadi kami karena memang jadi awal konsep kita independen, kita cari pihak praktisi yang independen, yang bebas kepentingan. Jadi termasuklah Dongga Junai ini yang kami nilai, kami rasakan memang bebas kepentingan, jadi murni untuk mengangkat budaya adat Melayu Kota Bengkulu. Berarti ada kendala juga pas cari narasumbernya. Ya Dadang. Nah, itu kan biasanya narasumber lumayan yang lah tua-tua gitu nah. Cak mana prosesnya pas itu? Dongga Junai kan salah satu narasumber tidak terima dia. Iya. Lah agak beda duduknya kan. Iya. Tapi kalau kenyataannya, kan istilahnya kan. Kenyataannya di lapangan seringkali kami jumpai justru yang tua itu kurang nuo gitu ya. Dalam praktek sehari-harinya lebih fleksibel, lebih terbuka yang muda. Tidak tahu gitu, mungkin karena bebas kepentingan tadi mungkin ya. Jadi kita secara organisasi dan secara pribadi itu lebih nyaman ke nang muda. Yang muda tapi yang tahu adatnya. Masih idealis. Yang tahu, iya. Nah, itu sebenarnya konsepnya tuh seperti apa?
dang ujungnya tuh kelak. Maksudnya bentuk pendokumentasiannya kok jadinya apa kelak ujungnya? Ya. Jadi di rencana kita itu kita nak membuat standar baku prosesi pernikahan adat Melayu Kota Bengkulu secara dokumenter. Jadi nanti akan ada prosesi itu sendiri, segala tahapannya nanti akan diceritakan beliau lebih lengkap apa aja yang dilakukan. Nah, jadi segala proses itu kita kerjakan dan kita dokumentasikan dengan video dan foto. Nah, dan berikutnya kami juga dalam proses hendak membuat buku itu. Buku dalam prosesi pernikahan adat Melayu Kota Bengkulu. Jadi berbekal RRI berarti ada yang ditonton, ada yang didengar, ada yang dibaca. Betul. Cocok. Mantap. Inspirasi dari situ. Jadi misalnya kan ada sanak kita yang di Jakarta rindu. Iya. Bengkulu tuh cak mana proses nikahnya. Bisa tonton videonya. Bisa lihat. Bisa baca bukunya Bisa juga. baca buku, mungkin bagi anak-anak sekolah, mungkin yang nak neliti, nak ngapo kan, baca bukunya. Nah, jadi ada literatur, ada literaturnya, Mantap. ada tontonannya. Nah, gitu. Kira-kira kapan Dang bukunya bisa ditengok, bisa dibaca? Iya, maksudnya prosesnya berapa lah? Kini kok lah sampai mana prosesnya Iya. gitu nah? Ya, Iya. sebenarnya kalau simulasinya insya Allah di bulan-bulan November pertengahan itu untuk yang gedangnya ya. Kalau untuk kecil-kecilnya insya Allah dalam minggu depan ini Dino ya kita mulai cicil. Jadi karena konsepnya kalau sekaligus pada hari H dengan sekian banyak rangkaian itu rasanya kasihan nanti. Kasihan kita juga, kasihan tim yang di lapangan. Nah, Kalau yang kecilnya kira-kira bakal dibuat konsep cak mana tuh Dang? yang pasti kita buat seasli mungkin. Seasli mungkin termasuk propertinya. Jadi kalau kita lihat simulasi gempa yo, itu kan kadang-kadang orang icak-icak lari baik. Iya kan? Lari di sini orang pura-pura sakit, terus pura-pura terluka, terus ditandu gitu kan. Nah, kita dengan properti yang asli. Pengantinnya asli nanti. Asli pengantinnya. Aduh. Ya, Siapa nak yang nonton yang dengar boleh. Yang nonton yang dengar kalau nak daftar jadi pengantinnya. boleh. Pengantinnya asli. Karena dulu sebelumnya tahun 2021 kita juga simulasi pernikahan era Covid. Itu asli juga pengantinnya? Asli juga. Wah. Ya. Dan alhamdulillah pengantinnya memang jadi menikah. Memang dia sudah dekat waktu itu dia bersedia. Akhirnya memang jadi. Oh, kalau itu kita daftar lah. Ya, boleh. Dong Hari boleh lah kalau itu daftar. Nah, itu sebenarnya tadi terkait pernikahan kita ada juga kita promokan ya. Kita ada juga program nikah gratis bagi yang tidak mampu. Nah, karena ngapa? Karena vendor kita lengkap. Jadi pengantin yang kurang mampu kita urusi segala. Tentu dengan konsep yang ya lebih sederhana ya, tapi dia bisa nikah dengan gratis gitu. Itu program dari APJP juga. Okay. Agak ribet pasti kece tadi ada program tadi yang gratis tadi di Sikora. Langsung Rio ya. Mampu gak lo? Bully dah sekali lagi. Nah, jadi iku berarti termasuk iku kerja gedang ya kan? Karena prosesnya kan panjang. Nah, kita tanya ke Donga Junai gitu, iyo apa aja yang ndak tahapan-tahapan yang ndak didokumentasikan kok gitu. Nah, cuman siap? Siap simulasi sekali lagi. Jadi kemarin kan kita sama-sama ke PJP kita sepakati bahwasannya dari awal orang tahu kan cuma nikah aja paling berasan. Batas itu aja kan. Tapi tidak, saya semangat PJP, pokoknya apa yang hilang timbulkan lagi. Jadi mulai dari kalau ndak nurutnya mulai dari nendai. Orang nengok kok, wah anak gadisnya nuga lo bla bla bla. Bully tuh donga diceritakan. Donga, mungkin sebuah diceritakan. Maksudnya nendai kok apa cina? Panjang lah kalau dari dikit singkatnya aja. Nendai kok yang dengar yang nonton kita mungkin ada yang tidak perlu ngerti. Jadi nendai kok nengok. Oh nengok. Nendai siapa donga? Calon. Oh cocok. Itu tuh cocok aja di anak mungkin kecil itulah kan. Pokoknya nengok dulu. Nah, kelak baru ada istilahnya datang bertanya. Datanglah pihak yang ikut tadi kok mantin lanang, calon mantin lanang lah kan kumbang tadi kok, pailah ke rumah bungo tadi kok, keluarganya nanya. Sebut saja mawar bungo. Tapi dengan pakai bahasa yang berbau adat. Misalkan. Makanya bahasa Bengkulu itu kan kata berkias tamsil ibarat. Bahasa isyarat meniti adat.
Sekecek serasan dalam mufakat, lemak didengar kaum kerabat. Nah, yang lemak didengarnya seperti mana? Tentu yang pakai bahasa kias, pakai bahasa pantun kan. Coba. Coba. Misalnya, anak orang kok, bungo kok. Contoh sebuah, apa kata misalnya, salah dicontoh kalau pantun, kalau bocor lu segala, sebuah aja dong. Jadi, kalau kita pantun, kalau ada tuh banyak stoknya. Jadi kita sudah jelaskan prosesnya kan. Sudah tuh bertanya. Nah, sudah bertanya pula, sepakati barulah masuk ke ranah adatnya. Ranah adatnya barulah ngantek piti antara adat. Ngantek piti antara adat. Nah, ngapo Bengkulu harus mengantek piti antara adat? Maka adat tuh karena ada sanksi-sanksi di situ. Jadi piti itu tidak hilang-hilang aja. Kalau batal dari betino, piti balik 2 kali lipat. Kalau batal dari lanang, piti itu hilang kan. Nah, udah tuh masuk betunangannya sekian bulan ditentukan dan adat yang mengatur itu. Nah, kalau mohon maaf, kalau seandainya tidak pakai itu, ruginya di lanang biasanya. Batal dari betino, menendaknya balik ke piti, batal lanang apalagi mati kendaklah situ. Jadi kan artinya kalau pakai adat kan dia atur ke adat. Nah, itu juga ada pernik-perniknya seperti dikatakan Dang Ketua tadi, kita nak ngadakan simulasi lah, bikin nian-nian. Serkainya itu bawa serkainya piti itu dibawa berapa antaran saya nunggu kelak 50 juta. Bawa piti 50 juta. Wow. Nah, sudah tuh kelak kita siapkan kwitansi dalam istilah adat siri bale namanya. Bukti piti diterima tuh. Ado siri 5 subang, ada rokok 7 batang, ada pinang kayak gambir dirakit menjadi satu. Itu aturan adat. Tidak baca rubah-rubah itu. Pinang kayak gambirnya rubah satu. Mohon maaf untuk ketua adat yang lain saya sampaikan juga bahwasanya pinang kayak gambir itu harus disatukan. Ngapa disatukan? Itulah wujud dua hubungan rumah menjadi satu. Bebesan mengambil menantu menyatukan hubungan rumah menjadi satu. Itu filosofinya. Nah, jadi prosesi itu kita buat seasli mungkin dan memang aslinya. Nah, sudah itulah seperti kata Dang Ketua tadi kita masuk ke ada lagi yang tidak ada masuk ke adatnya, maksudnya bukan ke ranah adat rame-rame. Ke kegiatan rumahannya betangi. Nah, itu betangi kita buat lah. Tahu betangi kan? Apa tuh? Masuk dalam iko, dalam bungkus, kasih bau arum-aruman galau. Mangku arum galau. Sauna versi tradisional. Sauna tradisional. Nah, sudah tuh sebuah yang perlu saya sampaikan. Apa perbedaan antara calon pengantin dekat orang kebanyakan? Kalau sama galau, bingung kemantin. Nah, jadi perbedaannya yang pengantin betino iko mulai dari rumahnya lah rame-ramenya mulai pakai kain. Tidak lagi pakai rok, tidak lagi pakai dado. Jadi nampaknya tuh. Nah, sudah tuh kelak ada prosesi ngulang kubur. Itu nak diangkat segala dekat PJP. Itulah yang saya salut tuh. Segalanya, penak-penik kecil-kecil itu diangkat. Nah, sudah kelak dari situ kelak barulah kita adakan malam berasan adat. Apa itu berasan adat? Katakan kalau kini kok musyawarah menentukan segala sesuatunya. Nah, dalam rangkaian itu harus ada aturan adat. Harus pakai kain, pakai songkok, tidak boleh celana panjang. Ya kan, kalau panjang, mohon maaf keluar, ada baca dalam itu. Dan ada siri cerano, ada tempat siri, ada lengguai sebagai lambang adat. Dan makanannya malam itu sudah diatur ke adat. Kalau Melayu Kota Bengkulu, mohon maaf, Melayu Kota Bengkulu makannya lupis. Lupis 3 segi. Ngapa seperti itu? Karena dalam filosofi adat Bengkulu itu ada nama istilahnya tungku 3 sejerangan. 3 tali sepilinan, itulah unsur raja penghulu. Kalau di Bengkulu itu nama pengurus adat itu raja penghulu, bukan raja ninian, bukan. Tapi raja penghulu dulunya mungkin raja seninian. Jadi ada unsur raja itu unsur pemerintahan atau unsur cendik-cendikio. Terus ada 2 lagi unsur penghulu. Penghulu adat kayak penghulu sara. Penghulu adat itu adalah ketua adat, penghulu sara itu imam, ketib, bilal. Nah, jadi malam itu, malam perasaan adat itu ada lupis. Nah, lupis itu lambang adat. Nah, artinya sesudah kesepakatan diambil malam itu harus dipatuhi kelak, buktinya dimakan. Nah, lambang adat kan kita makan, artinya kita harus patuhi. Nah, di situ disusun segalanya. Ada ketua kerja, ada ketua sambal, ada ketua juada, ada tukang panggil. Ada. Jadi tidak ada istilah ketua panitia, ada di situ ketua kerja. Ini pakai bahasa-bahasa Bengkulu. Nah, sudah teklak baru masuk ke prosesi pernikahan. Nah, yang tidak diangkat di PJP itu kalau kita ceritakan kemarin yang bimbang gedangnya. Nah, jadi 2 adat Bengkulu. Biar kepala saya jelaskan kan. Di Bengkulu itu ada 2 adat. Pertama ada namanya adat orang kebanyakan itu adat malim-malim. Artinya tidak perlu dipinjam, memang kita punya. Kelak jangan sampai kecek Bengkulu tidaknya adat. Karena ngapo dikeceknya adat? Karena kita ada istilah meminjam adat. Ya, karena di Bengkulu ada 2. Pertama ada raja-raja, kedua adat malim-malim. Yang ada raja-raja itu bebas, kita bisa pakai orang kebanyakan. Tapi yang ada raja-raja itu harus dipinjam. Jadi kita kelak kalau terdengar, ngapo Bengkulu minjam adat? Apa tidak adat? Ada adat kita. Cuma itulah hebatnya haripnya di Bengkulu, adat raja-raja bisa dipakai orang kebanyakan.
Tapi dengan catatan ada aturan-aturan adatnya. Itulah meminjam adat peradat bimbang. Di mana tempat minjamnya? Ada suatu prosesi yang namanya mufakat raja penghulu. Nah itu diangkat oleh DPJP itu. Dan seluruh kegiatan DPJP diangkat. Dari mulai pengantin berdabung, pengantin bercampur, pengantin belarak, pengantin mandi-mandi sampai bimbang gedang. Jadi full kelak. Mungkin mohon maaf, ikolah sumur saya hidup, mungkin karena saya belum lama hidup kan. Ikolah yang gede-gedangan diangkat. Dan saya dengar juga kemarin ketua ndak membuat buku hasil dari Iko. Saya sangat support kan. Ngapa saya kecek seperti itu? Selama Iko saya pegang buku dari tahun 1817. Aduh saya pegang, tapi tidak menyeluruh. Baik di pernikahan, baik di hukum-hukum adat. Di hukum-hukum adat tidak mendetail. Mohon maaf. Kepada petinggi-petinggi hukum adat Bengkulu tidak mendetail. Contoh, Iko lari dari konteks tapi harus saya sampaikan biar yang lain tahu kan. Di pasal 24 itu tuh ada hukum apabila terjadi perzinahan. Tapi tidak seragam di kota itu. Ada suatu tempat kalau sampai mohon maaf orang tertangkap berzina, potong kambing. Ada potong ayam, ada tidak potong apa-apa. Nah, artinya itu tidak ada seragaman. Bahasa di dalam hukum adat itu apabila terjadi pelanggaran adat disepakati oleh raja penghulu setempat. Siapa raja penghulu setempat? Kelurahan masing-masing. Tidak pade. Kalau 67 kelurahan, 67 macam aturan kelak. Ikolah kembali lagi DPJP saya senang disepakati dibakukan satu. Jadi yang nama adat Melayu Kota Bengkulu satu. Kalau salah satu contoh, kalau ada prosesi pengantin bercampur, pengantin lanang tidak boleh bertemu dengan pengantin betina. Itu adat Melayu Kota Bengkulu tu. Ado yang makai itu makai pengantin campur, tapi nya temu kan. Sebenarnya di aturannya tidak dan harus kita tegakkan itu dong. Memang tidak boleh bertemu. Nah, terus ada prosesi lain sampai ke prosesi mufakat raja penghulu. Di situlah yang eloknya kelak, yang lemak ditengoknya prosesi meminjam adat peradat bimbang itu. Itu jelas. Jelas arif dan bijaksananya raja-raja Bengkulu tempo dulu mengasihkan. Mungkin di seberang tidak baca adat keraton itu dipakai orang banyak. Cuma keraton aja pakai. Tapi di Bengkulu bisa. Nah, syarat dan ketentuan berlaku tapi harus kita patuhi juga. Nah, betul. Jadi kan dari penjelasan Dang tadi juga ternyata memang dibutuhkan simulasi kok untuk penyeragaman karena kesimpang siuran mungkin minimnya dari pengetahuan juga termasuk dari keluarga pengantin, orang tua, termasuk juga penyelenggara pernikahannya sendiri mungkin juga kurang pengetahuan Iko, makanya butuh ada satu penyeragaman Iko karena kalau kita dengar tadi dari penjelasan tadi ada galau maknanya. Aduh galau filosofinya. Sampai ke lupis pun itu bukan sembarangan lupis, tapi emang ada maknanya juga. Lupis, nah, iya apa kan? tuh ujungnya? Lupis, Iko berasan. Ada lah orang yang tadi janji nak pantun dulu dah. Oh, jadi seperti Iko. Jadi biar saya jelaskan kepalangan kan. Kepalangan megang mic macam itulah saya. Iya. Payah kita jadi, berhenti. Kadang-kadang orang tuh kepingin ngadu kan. Tapi tidak tahu. Yang mana ada Bengkulunian tuh? Nah, kalau kelak lah dibuat simulasinya, lah dibuat bukunya kan macam Iko nah. Selama aku mungkin tidak tahu. Kadang-kadang orang tuh beranggapan Iko adat Bengkulu padahal bukan. Banyak yang terjadi seperti itu. Nah, sebuah lagi di Bengkulu itu ada istilahnya tabu larangan genang sunai. Nah, itu genang sunai itu kan tinggi nilainya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kelak dijelaskan galau kelak. Ada orang beranggapan kami ngembus genang sunai ngapa dikasih dendo. Dendo itu kan kesalahan. Tidak seperti itu. Itu kita jelaskan galau kepada seluruh masyarakat. Kalau tidak berpantun sebenarnya mah menutup. Rumah tinggi rumah penghulu, betiang nibung dinding pelupu, tanggonya tinggi sebelah kanan. Ya, sembari susun jari 10, petanduk adat negeri Bengkulu yang tidak lekang dimakan zaman. Kalau kan nak cerita pantun kan. Iya. Akhirnya keluar juga. Kak kita lanjut lagi ya, iya. Tapi kita nak break dulu bentar. Kita nak ngupi-ngupi dulu bentar. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini.
RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Letko Laut Pelaut Nyoman Gede Pratnyana Aristiabudi, Komandan Lanal Bengkulu, mengucapkan Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia yang ke-77. Kolaborasi untuk Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih di obrolan budaya. Malam Miko ngobrolkan tentang simulasi pernikahan adat Melayu Kota Bengkulu. Masih bersama dekek narsum kita yang luar biasa, Ado Dang Jaya, Ado Donga Junai juga. Iya, jadi seru ya Tan, kalau cerita adat kok, apalagi kok adat pernikahan yang memang pasti akan dipakai terus yo kan, karena hampir mungkin tiap minggu juga ada orang yang menikah kan. Nah, jadi kalau tadi dari obrolan kita di awal tadi, APJP bersama deke narasumbernya, yo timnya yang iko nak bikin simulasi. Nah, jadi simulasi kok seperti apa lah bentuknya, terus siapa aja yang dilibatkan? Dang. Kalau simulasinya kita buat senyato mungkin, seasli mungkin, selengkap mungkin. Nah, kalau untuk orang-orangnya, alhamdulillah beberapa hari kita dapat konfirmasi dari putra-putri kebudayaan. Jadi mereka siap membantu, di samping juga dari APJP sendiri. Jadi pokoknya segalanya terbuka, yang nak bantu siap. Kita siap terima siapa aja yang nak bantu dalam kegiatan yang gedang itu, yang namanya bebas gedang ya. Jadi tapi yang utama dari pihak-pihak adat ya, dong ya. Pihak-pihak adat yang ngerti Indu Inang ya. Ya. Jadi segala, makanya nanti kita ada semacam prasimulasi juga. Kalau di kegiatan tuh ada gladi resik, itu juga ada. Jadi kita coba dulu. Nah, kalau untuk properti, alhamdulillah kawan-kawan APJP itu sudah lengkap, panggungnya, tendanya, segala macamnya, cateringnya, ya. Sampai yang tidak sumbang-sumbangan piti antaranya itu lah ada, lah lengkap. Lah komplit ya. Tapi kalau dengar cerita dari Donga Junai tadi, Dang Jaya cak mano? Kira-kira lah terbayang belum ai? Rasanya kelak tantangannya iko antisipasinya cak mano? Jadi seperti itu saya jelaskan dulu. Terlalu banyak saya ngecek dah boleh tak? Tidak apa-apa. Jadi seperti kami undang, makanya kami undang. Seperti kata Dang tadi itu kita buat seasli mungkin. Jadi contoh, kalau malam berasan adat itu orang-orang adatnya saya yang backup, yang audisikannya. Di situ kan di malam berasan adat itu harus ada yang namanya Tungku Tiga Sejerangan tadi Raja Penghulu. Jadi kalau Pak Imam kita undang unsur raja setempat. Di mana misalnya acaranya di Berkas misalnya, atau di Kadang Limun kata, atau di Panorama, kita undang nih kan. Jadi ketua adat duduk di situ, unsur pengurus saraknya harus hadir galanya. Dan majelis memang dibikin majelis. Jadi bukan ica-ica. Jadi senian-senian kan, macam mana orang nikah, itulah kata Dang ketua tadi, ada pengantinnya. Jadi dari mulai malam ngantek piti sampai ke hari nikah, sama nama disebut. Nama siapa misalnya kan? Nama Mawar terus kelak. Jadi ada memang macam aslinya, bukan macam asli ini yang dibikin. Dan saya sebenarnya kayak sembah 10 jari kayak PJP saya nggak sanggup. Itu break nih kan itu tuh. Break, saya terasa break. Nah, kalau itu bayangannya berapa hari butuh proses, berapa lama waktunya untuk bikin proses simulasi kok? Simulasi kecil kayak yang nian-nian? Iya. Tidak, kalau prosesnya kok, kalau nurutnya nian panjang. Contoh dari mulai ngantek piti antaran itu ke jarak pernikahan itu paling lama 3 bulan. Wow. Aturan adat itu kan. Oh, iya. Nah, kelak pas hari hanyo berasan kan, udah ngantek piti berasan adat tuh biasanya seminggu.
nuju ke hari H lagi. Hari H kelak berapa hari? Nah kita kan benar kata ketua tadi kan lah mulai, artinya kita mungkin dalam minggu itu lah mulai dari mengantik piti adat. Nah, jalan aja waktu lagi, makanya ketemunya di bulan apa? November insyaAllah. Nah itu. Jadi kalau rangkaian adatnya sendiri jadi berapa hari kalau yang gedangnya? Yang gedangnya tuh lebih dari 3 hari. Dari mulai kelak udah berasan kan, udah tuh mulai katakanlah mulai Senin. Kelak kita tetap ada kan malam begamat. Malam begamat sudah tuh ada acara sarapalanam. Mungkin ya kalau dulunya kan 7 hari 7 malam kecil kan. Ya mungkin ketemunya di situ lah minimal 5 hari. 5 hari 5 malam. Jadi full kegiatan terus. Begamat dipakai, berdendang dipakai, berzikir sarapalanam dipakai. Itulah saya kecek saya kayak sembah 10 jari. Artinya itu tuh apa yang ngeceknya gede-gedangan kan. Kalau saya kan siap sumbang tenaga itu lah. Jadi kalau yang jadi pengantinnya siapkan fisik dan mental. Fisik, mental, finansial, jangan lupa. Dang Jaya, kalau membayangkan bakal melakukan simulasi bentar lagi kok di bulan November, kira-kira apa aja yang lah disiapkan mengantisipasi kok? Deke kesulitan-kesulitan atau mungkin juga tantangan yang mungkin kelak bakal terjadi. Yang paling sulit kayaknya yang mana? Ya sebenarnya segalanya tidak mudah karena ada aturan tadi itu. Nah, jadi kegiatan yang diatur itu kan tidak mudah dikerjakan. Nah jadi kami sampaikan juga kami sudah membentuk panitia. Jadi masing-masing itu ada bagian, ada PIC-nya ya. Jadi lah dibentuk panitianya. Jadi lah ada bagian masing-masing. Misalnya yang paling berat salah satunya properti adat. Misalnya kayak ini kan, jadi siapa yang menyiapkan Carano, mungkin dari beliau ini kan. Terus yang ribut itu yang bagian pengantin perempuan, pengantin Tino. Itu kan banyak itu perlengkapannya tuh. Ya, jadi lado. Memang kalau untuk properti kita alhamdulillah lengkap dari kawan-kawan yang memang hampir tiap minggu ngurusi pengantin adat. Nah masalahnya adalah keseragaman di lapangan. Nah itu versinya banyak. Berarti itu harus detail kelak tuh penjelasannya. Jadi kalau pengantin aja misalnya dari dari pala sampai ujung kaki harus dijelaskan kan, berarti kan itu kan apa aja yang nyepakai, terus juga itu properti tadi. Perlengkapannya. Jadi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki lengkap secara atribut pakaiannya dan lengkap secara filosofinya. Jadi masing-masing ini kenapa cak ini? Ya misalnya hiasan kening misalnya, hiasan muko, terus ada inai. Nah, jadi itu segalanya ada bukti fisik jo dan juga ada penjelasannya, ada keterangannya, ada kalau filosofinya. kini kan banyak yang ambil ringkasnya, ambil praktisnya ya kan, mungkin inai juga hena-henahan tuh kan. Iya. Nah, terus kalau yang itu cuman jadi harus dibenari kalau tuh. Iya, makanya kita ngasih tahu masyarakat dan juga pihak terkait ini loh nan sebenarnya, ini loh nan asli. Jadi orang tidak nanya-nanya lagi yang mana asli. Kalau kami salah kalau kita kok? Iya, yang benarnya. Iya. Yang benarnya apa kalau kita Bengkulu jadinya? Inai kan? Inai curi itu kan inai. Inai curi kan. Inai ayam kalau cak. Iya. Yang lagi ukir sekarang kok itu yang modern. Bukan, ya? Bukan budaya asli kita. Artinya seperti itu. APJP ko lah yang ngancak kan. Kini ko juga di kota mungkin cuma 30% atau 25% yang tahu adat Melayu kota seperti mana. Walaupun yang Bengkulu. Kan tidak tahu lagi nah dengan adanya PJP ikona. Macam ikona buat. Dan saya juga berharap nian kita bisa jadi jadi rajo di rumah kita sendiri kalau bisa seperti itu. Jangan tersisi kita mohon maafnya kita Melayu kota kok. Saya tengok dari hari ke hari lah adatnya lah mulai dia pakai. Salah satu contoh. Orang nikah lah pakai meja gini. Harusnya? Biarlah asli pakai meja. Ngapa seperti itu? Tidak juga ada ketegasan. Akunya ada ketegasan. Duduk di bawah. Ya, kami tidak pernah diberitahu kan. Mohon maaf. Kami tidak pernah ditunjukkan macam mana yang aslinya. Melalui PJP ko lah dia tunjukkan ikona aslinya. Dan saya berharap juga seluruh pihak-pihak adat yang khususnya Melayu Kota Bengkulu yo mensupport itu. Donga, kalau ngomongkan yang tidak bully, yang pantang yang dilakukan pas pernikahan menggunakan adat Bengkulu kok apa sebetulnya? Sering terjadi padahal itu sebenarnya salah, tidak itu? Ya sering. Iya. Yang paling cok ditemu kan. Iya. Salah satu contohnya yo itu yang saya kecek tadi. Ada yang makai
contohnya majelis adat, terus datangnya pengantin. Pengantin kalau datang mantin lanang itu kainnya full sampai ke bawah, jasnya jas hitam bukan jas putih. Coba donga tegak biar tahu. Nah, kain panjang siko kayak kan. Nah, agak siku dikit, bangku nampak pikir dikit. Nah. Kainnya full maksud saya, jangan kainnya setengah. Terus jasnya jas hitam. Saya terakhir ketemu pakai jas putih pengantinnya. Nah, sudah tuh pakai detar di kepalanya. Pengapitnya juga pakai kain full. Iya. Nah, ada yang saat-saatnya pakai kain setengah seperti dang ketua tuh ada. Itu acara-acara resmi itu pakai kain setengah seperti yang kini kok kan. Ada tempatnya kan. Jadi jangan dipakai di waktu pernikahan, itu yang pertama. Kedua, banyak perselisihan seperti kok. Ngadukan prosesi pengantin bercampur. Itu galaknya yang ditemui itu. Sudah nikah, tidak boleh bertemu mantin lanangnya. Banyak yang protes. Ngapo Pak Ketua Adat katanya? Menurut hukum syariat sudah sah. Menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia sah. Negara Kesatuan Republik Indonesia sah. Ngapa tidak boleh bertemu? Nah, itu banyak ketua adat tidak bisa jawab. Makanya kebanyakan mentah. Yaudahlah, temukanlah keceknya. Kalau macam itu, sebenarnya dijawab. Berhubungnya pakai adat Bengkulu, benar secara agama sudah, secara pemerintah sudah. Tapi menurut adat kami Bengkulu belum sah. Kanunnya belum bersanding di pelaminan. Itu nah jawabnya. Jadi jelas kalau belum bersanding di pelaminan, kanunnya pakai adat Bengkulu. Nah, itu kita juga kan ada hal itu memang harus kita kencangkan. Ada hal kalau memangnya kencang, ada kebijaksanaan kita ada. Tapi maksud saya itu kalau memang kere-kere itu nah. Tegas tapi fleksibelnya masih ada. Aman lah, tidak sekaku itu juga gitu kan. Kalau dari Dang Jaya, kira-kira kok pas sudah mulai simulasi, cak mana tuh? Ekspektasinya kok, harapan masyarakat kira-kira cak mana ya antusiasnya? Dari APJ-nya sendiri, dari pihak pengguna jasa kok juga kelak. Kalau harapan dari kita sebagai penyelenggara, ya kita berharap sukses sesuai dengan perencanaan. Nah, harapan yang lain juga di masyarakat, kita harap masyarakat mensupport itu, mendukung. Nah, kita berharap juga semua unsur dari pemerintahan, dari BMA, dari masyarakat, kami harapkan mendukung kegiatan itu. Karena ya kita lah yang dapat manfaatnya kan. Kalau tidak kita siapa lagi yang melestarikan budaya kita kan? Tidak mungkin kita minta tolong orang lain. Rasanya berat kan. Sekali lagi saya tanya, Iko dapat dukungan dari pemerintah ada untuk bikin simulasi kok? Ya mungkin inilah dari awal tadi lah jelaskan ya. Ini murni program kerja APJP, independen dan bebas kepentingan. Jadi kita tidak mikir kepentingan ini itu. Tugas kita adalah melaksanakan mengangkat pernikahan adat itu secara aslinya. Nah, yang semakin banyak semakin dilupakan. Mungkin ya itu tadi karena budaya kita budaya lisan. Jadi pas generasi berikutnya tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada yang pacak ditengok, tidak ada yang pacak dibaca. Jadi harapan kita nanti ada video yang pacak ditengok, ditonton, dan juga ada literasi yang pacak dibaca. Jadi harapan kita turun-temurun akan ada panduan gitu. Dan mudah-mudahan dengan ada tayangan itu juga kelak ada dukungan. Ya dah. Nah itu. Dari segala pihak. Iya. Karena itu kan manfaatnya untuk segala, yo kan. Tapi sejujurnya selain nak nengok simulasinya, Intan juga penasaran kayak bukunya. Karena memang kalau kita ngomongkan soal buku, budaya, adat, tradisi kok emang susah nyarinya. Iya. Nah, saya juga pernah ketemu kayak tetua dulu kan, termasuk karena adatku kan banyak ya kan. Jadi misalnya bikin buku tentang pakaian teluk Belango Bengkulu. Nah, itu aja cuma nak jelaskan itu tuh beda-beda Tan. Jadi sumbernya gitu. Karena teluk Belango banyak kan kalau di Melayu kota, Melayu di Sumatera banyak gitu. Macam-macam. Jadi kalau lah ke pernikahan jadi kan kompleks gitu ya. Jadi lebih gedang nian. Nah, itulah namanya bimbang gedang nian gitu. Kalau saya pribadi juga berharap APJP kan itu yang diangkat gini kok di adat khusus pernikahan. Saya berharap ke depannya kalau bisa seluruhnya kelak kan. Jadi memang bertahap karena masih banyak rangkaian-rangkaian tatanan kehidupan masyarakat Melayu kota tuh yang katakanlah hilang.
Salah satunya dulu ada Budundai namanya, kini tidak ada terdengar. Apa tuh Donga? Dundai itu sejenis seperti kalau di Padang tuh apa? Pesan bundo ada. Itu ada Bengkulu. Pasan Mande. Pesan Mande itu. Bengkulu punya itu. Sudah tuh posisi orang melahirkan, hari-harinya itu ditaruh di bawah jendela itu kan termasuk hilang. Sudah tuh ada proses bersunat, naik kudo tuh. Nah itu saya berharap ke depannya Dang Jaya juga kita angkat segala. Seperti pesan orang tua dulu tuh, Putri Rajo sungguhlah cantik, duduk bersanding di singgasana. Karena niat kita kok niat yang baik, semoga akan selalu disampaikan Allah. Itu yang penting. Amin. Filosofis ya. Iya, luar biasa Datan. Jadi mantap. Banyak ternyata memang PR yang harus dikerjakan, dan Iko juga pastinya gunanya itu biar adat budaya kok bisa lestari terus sampai ke generasi-generasi berikutnya. Dang Jaya cak mana tanggapannya? Kalau kata Donga tadi kan pengennya bukan cuma pernikahan aja. Cak ora Dang? Siap? Step by step. Enggak, secara real itu memang sudah di program kita. Jadi nanti insya Allah nanti kalau udah sukses simulasi adat, kita akan membakukan juga, mungkin menyeragamkan mungkin bahasanya ya. Pakaian tradisional, permainan tradisional, makanan tradisional, dan hal-hal yang berhubungan dengan nilai budaya. Karena semakin hari nanti semakin ada keunikan tersendiri. Jadi kalau orang dari luar ke Bengkulu tuh hal-hal unik itu yang dicari. Gitu. Kearifan lokal. Kearifan lokal bahasanya. Itu yang malah menjual nian kan? Iya. Aduh, tapi tidak terasa, Iko waktunya tinggal dikit lagi. Mungkin terakhir kita bisa minta closing statement ada dari Dang Jaya, dari Donga Junai juga. Mungkin harapan, terus juga ada pesan-pesan yang tidak disampaikan kayak pendengar juga pemirsa RRI Net. Boleh ke Donga dulu boleh. Dulu boleh. Ya. Kalau saya pertama nian, saya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Bengkulu kan untuk kembali lagi, apa kata orang itu, ke jati diri ya, Bu. Balik lagi. Ikonah punya gitu. Seperti disampaikan dekat Dang Ketua tadi, yang ditengok orang dari luar itu kearifan lokal. Kearifan lokal, dan kita tadi seperti saya sampaikan lah banyak yang hilang kan. Dan saya juga mohon kepada seluruh masyarakat, terutama kepada orang-orang adat, untuk ikut mendukung kegiatan yang dilakukan APJP IKO yang murni sendiri tanpa dibantu pihak manapun. Kalau bahasa Indonesia tidak, memang dana sendirinya, dan memang dananya dana tidak dikit. Jadi tugas orang-orang adat, saya minta yang lainnya kita sama-sama support. Kalau dalam bahasa adat, kalau ada yang kurang tolong tambahkan. Ya, kalau ada yang meredeng tolong ditopang. Kalau ada yang roboh tolong dipampu. Jadi sama-sama untuk ngangkat adat Iko. Bekerjanya tetap APJP, tetap segalanya, cuma kita bantu support. Supportnya itulah tadi masukan ya. Oh, itu kurang, cek itu nah kan. Jangan kembali ke bahasa. Jadi seperti itu. Kalau akhir kata, kalau saya kok ya orang adat tadi itulah kan. Bacanya berpantun itulah. Jadi akhir kata dari saya, kalau belayar biduk kayak sampan, tariklah sawu keduanya, ketepianlah kita bersama. Kalau tadi kau ada salah kata jo sautan, ambil aja kata yang nyatu, bermaafan kita segalanya. Siap. Nah, mantap ya, tidak pakai kepean. Iya. Ngangke kerja gedang tadi kan. Iya. Kalau ke Dang Jaya? Yo, kami dari penyelenggara berharap kepada segala masyarakat, baik dari pemerintahan, BMA dan masyarakat umum, mari sama-sama kita dukung, bantu doa, bantu apa yang bisa lah. Jadi sehingga kegiatan ini nanti bisa berjalan, bisa berhasil sesuai dengan rencana kita. Karena memang kita lah yang akan mendapatkan merasakan manfaatnya nantinya. Jadi kita ada warisan lah kepada generasi kita selanjutnya. Ada semacam karya ya yang kita buat. Ya, jadi memang ya pasti dalam setiap kegiatan itu kan akan ada banyak tantangan nanti ya. Jadi dengan kebersamaan, dengan niat yang baik, dengan kerja keras, kita yakin seolah kan berhasil. Jadi mari sama-sama kita melestarikan adat dan budaya Kota Bengkulu ya, terutama budaya Melayu Kota Bengkulu ya. Ya karena ya adat itu menunjukkan ciri khas kita ya. Sampai kan ada ungkapan bahwa budaya menunjukkan bangsa. Jadi kalau kita kan dikenal budaya timur gitu ya, kesopanan dan seterusnya. Jadi kita berharap budaya itu tidak hanya sebatas pengetahuan, tapi juga dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari.
diaplikasikan ya, jadi dikerjakan, dilakukan dalam kehidupan nyata. Jadi tidak hanya dia ngerti budaya teori ngerti, tapi pelaksanaannya tidak dikerjakan. Jadi seperti itu. Dibudi dan didayakan, budaya ya kan? Pikiran dan tindakan berjalan beriringan. Hai, sedap. Dan akhirnya, semoga simulasi pernikahan adat Melayu Kota Bengkulu yang dalam waktu dekat ini akan segera dilaksanakan, bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan terdokumentasi dengan baik, itu yang paling penting. Amin. Nah, akhirnya selesai sudah obrolan budaya untuk malam ko. Intan pamit dulu. Dan saya Hare juga pamit. Dang Jaya juga, Donga Junai juga. Terima kasih untuk yang sudah dengar dan juga nonton obrolan budaya malam Iko. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa di obrolan budaya RRI Bengkulu berikutnya. Petanda adat negeri Bengkulu, mufakat raja ke Bengkulu, bimbang gedang meminjam adat, ikolah caro kita Bengkulu, duduk bersama kaum kerabat. Tua kerja mengangkat sembah, raja penghulu ngasih petua, adat beradat lah dipinjamkan, gendang senunai lah dibunyikan. Oh bimbang gedang, oh bimbang gedang, ikolah adat kita Bengkulu, tidak lekat dimakan zaman, untuk warisan ke anak cucu. Gendang di toko serunai berbunyi, orang berendai di tengah lama, agar budaya tetap lestari, bersama-sama kita kembangkan. Gesek biola orang berdendang, gendang di toko orang menari, ikolah caro bimbang gedang, menari kain penutup tari. Oh bimbang gedang, oh bimbang gedang, ikolah adat kita Bengkulu, tidak lekat dimakan zaman, untuk warisan ke anak cucu. Oh bimbang gedang, oh bimbang gedang, ikolah adat kita Bengkulu, tidak lekat dimakan zaman, untuk warisan ke anak cucu. Pantai Bengkulu, Buek Candu pai ke situ. Sampai di siko obrolan budaya RRI Bengkulu. Kita besua lagi di lain waktu.